value chain. Konsep value chain dari Michael Porter menjelaskan bagaimana aktivitas inti perusahaan bisa menambah nilai bagi pelanggan. Aktivitas ini dimulai dari supplier management, lalu masuk ke inbound logistik, dilanjutkan dengan proses operasi atau transformasi, kemudian outbound logistik, dan terakhir after sales service. Semua aktivitas ini saling terhubung dan jika dijalankan dengan baik akan menghasilkan kepuasan pelanggan. Selain itu, ada juga support activity seperti akuntansi, hukum, desain, dan iklan yang mendukung jalannya aktivitas utama. Namun, kita perlu hati-hati nih dengan apa yang disebut dengan hidden factory, yaitu proses birokratis yang menambah biaya tetapi tidak memberi nilai bagi pelanggan. Intinya, value chain ini membantu perusahaan melihat di mana mereka bisa menghemat biaya sekaligus menciptakan keunggulan kompetitif. Kalau setiap tahap fokus pada kualitas dan kepuasan pelanggan, hasil akhirnya adalah produk yang lebih unggul dan layanan yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Kitsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang Supplier Alliance. Pada slide yang pertama ini, kita akan membahas Super Alliance atau aliansi pemasok, yaitu strategi yang untuk membangun hubungan kerjasama yang lebih erat dengan jumlah pemasok yang lebih sedikit untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan juga kualitas dalam supply chain. Bahkan dalam beberapa kasus ini, hubungan ini berkembang menjadi de facto subsidiaries, yaitu pemasok diperlakukan seolah menjadi bagian dari perusahaan melalui pertukaran informasi dan komunikasi yang intensif. Dalam strategi outsourcing ini terdapat single sourcing, yaitu menggunakan satu pemasok untuk satu komponen tertentu. Strategi ini dapat diperkuat dengan kolaborasi tetapi memiliki risiko yang tinggi jika terdapat gangguan pasokan. Dan sebaliknya ada dual sourcing, yaitu menggunakan lebih dari satu pemasok untuk mengurangi ketergantungan dan risikonya. Selain itu, perusahaan itu kan juga perlu mengevaluasi kinerja pemasok melalui berbagai alat seperti report cards, sole source filter, dan juga supplier audit, dan juga agar kualitas dan juga kapabilitas teknis dan keandalan pemasok tetap terjaga. Oke, selanjutnya pada slide kedua ini bisa dilihat pada gambar di sebelah ini, yaitu figur 9.3 ini menunjukkan kompleksitas rantai pasok secara global. Salah satunya ini pada kasus Boeing yang melibatkan sekitar 50 pemasok dalam satu proyek besar ini menjadi contoh bagaimana strategi outsourcing global ini dijalankan dengan banyak proses komponen untuk utama berasal dari berbagai negara dan pemasok yang berbeda-beda. Contohnya sayap dipemasok oleh Mitsubishi dari Jepang, kemudian penstabil horizontalnya itu oleh Alenia dari Italia, serta mesin dari General Electric dan Rolls-Royce. Nah, dari contoh ini terlihat bahwa meskipun aliansi pemasok dan outsourcing ini dapat meningkatkan efisiensi, pengelolaan jaringan pemasok global ini menghadirkan tantangan seperti koordinasi, perbedaan budaya, hambatan komunikasi hingga risiko kualitas. Karena itu, keberhasilan strategi ini sangat penting tergantung pada manajemen rantai pasok yang harus efektif. Di slide ini kami membahas tentang supplier development, yaitu upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja supplier, bukan hanya menilai tapi juga membantu mereka berkembang melalui training, evaluasi, dan kolaborasi. Ada 7 langkah utama, dimulai dari identifikasi produk dan supplier kritis, lalu membentuk tim lintas fungsi, melakukan alignment dengan manajemen supplier, menentukan proyek perbaikan, membuat kesepakatan kerjasama, dan terakhir melakukan monitoring secara berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa supplier development adalah proses jangka panjang, bukan sekali jadi. Perlu dibedakan juga, supplier evaluation hanya menilai, sedangkan supplier development fokus pada perbaikan kinerja. Untuk mendukung ini, perusahaan menggunakan SRMS, yaitu sistem untuk memonitor performa supplier dan memastikan kualitas serta ketepatan pengiriman. Selanjutnya, pada gambar figur 94, terlihat bahwa sistem manajemen kualitas berbasis proses terdiri dari 4 bagian utama: manajemen responsibility, resource management, product realization, serta measurement dan improvement. Semua bagian ini saling terintegrasi dalam bertujuan untuk mencapai continuous improvement dan kepuasan pelanggan. Kemudian pada tabel 92 dijelaskan struktur ISO atau TS 16949, yaitu standar kualitas di industri otomotif. Jadi standar ini mencakup 5 bagian utama, mulai dari sistem manajemen kualitas hingga proses evaluasi dan perbaikan. Jadi intinya, supaya development dan standar seperti ISO TS ini membantu perusahaan memastikan kualitas supply chain tetap konsisten dan kompetitif.
Materi selanjutnya yaitu Building an Understanding of Supply Chain Quality. Supply Chain Quality Management melihat kualitas sebagai hasil kerja bersama dalam satu sistem yang saling terhubung, bukan hanya tanggung jawab satu bagian perusahaan. Kualitas dibentuk sejak dari pemasok, dilanjut ke proses internal hingga sampai ke pelanggan. Oleh karena itu, hubungan yang baik antara perusahaan dengan supplier dan pelanggan menjadi sangat penting. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa peningkatan kinerja tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi perlu memanfaatkan keterkaitan antar pihak dalam rantai pasok agar hasilnya lebih optimal dan konsisten. Pada tabel yang telah ditampilkan menunjukkan peringkat alat atau praktik yang paling sering digunakan oleh profesional supply chain dalam mengelola kualitas. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa training atau pelatihan berada di peringkat pertama. Artinya, pengembangan kemampuan SDM dianggap paling penting untuk menjaga kualitas. Di posisi kedua ada data management yang menunjukkan bahwa pengelolaan data sangat krusial untuk pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya ada supply chain management dan customer relationship management. Juga menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan koordinasi antar pihak dan kepuasan pelanggan. Nah, sementara itu, aspek seperti leadership, benchmarking, dan project management berada di tengah, yang berarti tetap penting sebagai pendukung. Di bagian bawah ada survei, complaint resolution, dan supplier development, yang meskipun peringkatnya lebih rendah, tetap dibutuhkan untuk evaluasi, menangani masalah, dan meningkatkan kualitas pemasok. Nah, secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa keberhasilan kualitas dalam supply chain sangat bergantung pada kombinasi antara pengembangan manusia, mengolah data, dan koordinasi antar pihak. Pernah nggak sih kita beli produk yang secara spesifikasi bagus, tapi ternyata nggak sesuai sama kebutuhan kita sebagai pengguna? Nah, itu sebenarnya masalah klasik di banyak perusahaan, karena mereka itu fokus ke kualitas teknik, tapi kurang benar-benar memahami apa yang diinginkan pelanggan. Disinilah konsep Quality Function Development atau QFD jadi penting. QFD membantu perusahaan menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi spesifikasi teknis produk secara sistematis. Tapi, dalam praktiknya, QFD nggak selalu berjalan mulus. Banyak perusahaan mengalami kendala, seperti data pelanggan yang kompleks, sulit menentukan prioritas kebutuhan, dan kurangnya integrasi antar proses. Akibatnya, hasil jadi kurang optimal. Karena itu, penelitian ini mengembangkan 3 Ps QFD Framework, yaitu pendekatan QFD yang dibagi menjadi 3 tahap, agar lebih terstruktur, akurat, dan mudah diimplementasikan. Dengan framework ini, perusahaan diharapkan bisa lebih tepat dalam memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan kualitas desain produk, dan pada akhirnya memperkuat daya saing di pasar. Pada bagian hipotesis dan pengembangan, jurnal ini menjelaskan bagaimana strategi plural sourcing bisa membantu perusahaan mengatasi risiko sosial dan lingkungan yang muncul akibat outsourcing. Peneliti mengajukan 4 hipotesis utama. Yang pertama, H1, semakin tinggi tingkat outsourcing, semakin rendah kinerja CSR perusahaan karena sulit memantau kebutuhan pemasok. H2, plural sourcing menggabungkan produksi internal dan eksternal dapat memperlemah efek negatif outsourcing terhadap CSR. H3, efek positif plural sourcing ini lebih kuat di segmen bisnis sekunder karena di sana perusahaan biasanya kurang memiliki kontrol dan pengetahuan. H4, efek plural sourcing juga meningkat bila perusahaan memiliki kehadiran fisik di negara pemasok karena bisa memantau langsung perilaku sosial dan lingkungannya. Kesimpulannya, plural sourcing ini bukan hanya strategi efisiensi, tapi juga cara untuk menjaga tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan tetap memproduksi sebagian aktivitas secara internal, perusahaan bisa lebih memahami proses pemasok dan memastikan kepatuhan terhadap standar sosial dan lingkungan. Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Saham Amerika Serikat selama periode 2003 sampai 2018. Fokus pada perusahaan manufaktur karena jenis perusahaan ini paling sering melakukan outsourcing sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Data diambil dari beberapa database besar lalu digabungkan dan diseleksi hingga menghasilkan sekitar 9.057 data pengamatan. Untuk mengukur kinerja tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR digunakan skor ESG yang mencerminkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Nah, selanjutnya variabel utama seperti outsourcing dihitung dengan cara melihat seberapa besar perusahaan bergantung pada pihak luar dibandingkan dengan produksi internal. Semakin sedikit perusahaan memproduksi sendiri, berarti tingkat outsourcingnya semakin tinggi. Selain itu, konsep plural
Sourcing diukur dengan melihat apakah perusahaan melakukan dua hal sekaligus, tetap memproduksi sendiri suatu produk, tetapi juga bekerja sama dengan pihak luar untuk produk yang sama. Data ini diperoleh dari laporan kerja sama atau aliansi dan laporan tahunan perusahaan. Peneliti ini juga mempertimbangkan faktor lain seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan struktur jaringan supply chain sebagai variabel kontrol agar hasil analisis lebih akurat. Nah, untuk analisisnya sendiri, peneliti menggunakan metode statistik berbasis data panel agar bisa melihat perubahan dari waktu ke waktu. Teknik ini membantu memahami hubungan antara outsourcing, plural sourcing, dan kinerja CSR dengan lebih kuat. Selain itu, digunakan juga metode tambahan untuk memastikan hasilnya tidak bias, misalnya dengan mengontrol kemungkinan sebab akibat yang terbalik. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan benar-benar mencerminkan kondisi nyata dan bisa dipercaya. Oke, pada jurnal review pada bagian discussion ini, yang poin pertama adalah rekonsiliasi outsourcing dan CSR, di mana penelitian ini mengonfirmasi bahwa meskipun outsourcing dan menurunkan kinerja CSR ini adalah strategi plural sourcing, di mana memproduksi sendiri sekaligus membeli dari luar efektif memitigasi risiko tersebut. Dan juga poin kedua yakni penyelesaian masalah agensi, di mana plural sourcing ini membantu perusahaan membangun kapabilitas evaluasi pemasok yang spesifik untuk CSR, di mana sehingga mengatasi asimetri informasi antara pembeli dan juga pemasok. Dan juga pentingnya dua kondisi batas antara segmen bisnis dan kehadiran lokal. Dan juga pada implikasi manajerialnya adalah manajer sebaiknya tidak menilai untuk melihat bagaimana make or buy sebagai keputusan binar, di mana menggunakan manufaktur internal sebagai alat transparansi membantu mendeteksi risiko tersembunyi seperti emisi karbon atau pelanggaran hak buruh. Kemudian pada bagian limitation, di mana yang pertama adalah fokus industri manufaktur. Studi ini terbatas pada sektor manufaktur, di mana penelitian masa depan untuk menguji efektivitas plural sourcing, di mana di sektor jasa ataupun retail yang memiliki tantangan CSR yang unik. Dan juga pada poin kedua, mekanisme kausalitas, ini hubungan moderasi yang terbukti, yang penelitian ini belum menjelaskan secara mendalam proses kualitatif bagaimana kapabilitas teknis internal diubah menjadi kapabilitas evaluasi CSR. Dengan kondisi batas tambahan adalah tingkat kematangan industri, konteks usaha kecil menengah atau UKM, dan juga margin tipis belum dieksplorasi secara mendalam. Kemudian pada interaksi tata kelola, perlu penelitian ini lebih lanjut mengenai bahwa bagaimana plural sourcing berinteraksi ini dengan praktik tata kelola lain seperti audit pihak ketiga ataupun upaya kolaboratif antar pemasok, dan juga bias data komersial. Ini adalah penggunaan skor ESG, di mana dari database pihak ketiga mungkin mengandung bias algoritma dan keterbatasan transparansi pengumpulan data. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.